Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Tamimah Balkiswindra. Saya Azhar Arma. Saya Nisa Triananda. Kami akan mewawancarai narasumber yaitu Bang Alfi Suri, di mana profesi beliau yaitu guru tari di SD Dharma Yuda. Terus juga punya sanggar dan juga udah jadi koreografer dari lama. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam, yaitu mewawancarai orang yang menurut kami sukses. Oke, mari kita let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abang. Kenalkan, nama saya Nisa Triananda. Nama saya Tamimah Balkiswindra. Jadi perkenalkan, Nisa. Amin. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, dari jurusan Sistem Informasi, ada tugas dari mata kuliah Al-Islam dan Muhammadiyahan. Dan dosen kami itu Bang, jadi nyuruh kami buat tugas UTS mewawancarai orang yang menurut kami sukses. Jadi kebetulan ada kenal Abang nih, jadi kesan dari dia. Jadi menurut Abang tuh Abang udah sukses karena Abang udah jadi guru tari di sanggar, ada profesional dia. Kali ini Abang ceritain dulu awalnya Abang berkecimpung di dunia tari ini. Oke, terima kasih yang pertama kali Abang sampaikan kepada kalian semuanya bertiga, Ara, Nisa, kami ya, udah datang ke sini dan sudah menganggap Abang salah satu di antara banyak orang mungkin dari kalian yang udah kalian kenal, menganggap sukses dan itu sangat suatu kebanggaan dan prestasi lah bagi Abang. Padahal sementara itu Abang belum merasa belum ada apa-apa gitu. Yang pertama tadi pertanyaannya mengenai kapan ya Abang berkecimpung di dunia tari. Dari kecil Abang di keluarga besar ya, itu di Sumatera Barat itu memang sudah diperkenalkan mengenai kesenian. Kebetulan dari keluarga itu sangat mensupport sekali. Dari umur 5 tahun dulu Abang memang nggak masuk TK ya. Mungkin ya zaman dahulu memang nggak ada TK-TKan atau sekolah pra SD lah, belum ada gitu. Ada pun mungkin memang tidak dimasukkan Abang ke situ karena ya keluarga mungkin beranggapan itu tidak terlalu penting gitu masuk TK. Jadi dari umur 5 tahun itu sudah diajarkan menari sama kakak yang paling tua. Kebetulan kakak yang kami berenam, kakak yang paling tua itulah yang kuat keseniannya di bidang tari dan mengajarkan Abang di tari. Nah, kenapa Abang diajarkannya Abang juga nggak tahu ya. Mungkin barangkali dia mengira Abang cocok menari mungkin barangkali karena kalau dipikir-pikir kan sangat tabu sekali ya laki-laki menari. Tapi di pihak keluarga itu tidak berpikiran negatif seperti itu. Mereka beranggapan yang namanya ilmu pasti ada manfaatnya, sangat bermanfaat. Jadi di umur 5 tahun diajar, habis itu ada event perlombaan tari tunggal tari ranta namanya di Sumatera Barat. Iya, di Sumatera Barat. Itu dari umur 6 tahun mungkin barangkali, dari 5 tahun sampai pra-SD lah, itu ada event seperti itu dan Abang dimasukkan oleh kakak Abang yang kakak yang pertama dan akhirnya juara 1. Ya itu Abang nggak, karena kita masih kecil ya, umur 5 tahun itu tidak tahu sama sekali gitu loh lomba-lomba apa yang pasti kita disuruh dipakaikan baju, didandani dan sebagainya, disuruh tampil di atas panggung. Kita ujungnya juara 1 gitu. Iya, yang namanya anak kan kadang-kadang kayak kalian mungkin barangkali kecil dikasih permen aja udah mau diajak kemana-mana kan gitu. Jadi nggak tahu gitu lah apa manfaatnya apa dan sebagainya. Mungkin dibujuk, dirayu dan sebagainya. Disuruh ikut, temani gitu, ditemani juara, kemudian senang kayak gitu aja. Nah dari situlah mungkin pihak keluarga berasumsi atau mengira Abang punya bakat alami di situ. Nah
SD, masuk sanggar secara resmi gitu setelah juara itu. SD Pak? Iya. Sanggar, ya namanya anak-anak ya. Kadang aktif, kadang nggak aktif, kadang aktif, kadang nggak aktif gitu karena memang belum begitu bisa dikatakan wah ini adalah salah satu aktivitas yang harus ditekuni gitu, enggak gitu, hanya sekedar untuk mengisi waktu luang aja. Dari keluarga nggak dipaksa gitu Bang harus Nggak. latihan terus? Enggak. Oh kan mas lagi dicampur enggak. Dan kayak gitu. Cuman untuk mengisi waktu luang aja supaya tidak terlalu banyak bermain mungkin barangkali. Jadi ada suatu kegiatan positif yang bermanfaat sehingga ya dari situ sampai sekarang menari dan menari. Dan sebenarnya kan kalau dilihat keluarga melihat abang sudah ada bakat di bidang tari tersebut kan harusnya SMA ya di Padang itu ada SMKI yang namanya jurusan tari. Dia pernah dimasukkan ke situ, ke situ. Kuliah pun abang juga tidak di jurusan seni tari, tidak ada masalah. Abang pun juga berpikiran secara logika aja ya, orang-orang bodoh lah gitu berpikirnya kayak begini. Abang dari pra SD itu sudah bisa menari, udah juara, terus sudah aktif juga di sanggar, udah pergi juga kemana-mana gitu. Kalau misalkan di Padang itu kan anak diundang ke luar negeri ya, yang sini, ke sini, ke Udah sini. pernah luar negeri ya? Oh, udah. Wih, keren. Jadi karena beranggapan seperti itu, abang mikir buat apa lagi sekolah SMKI gitu. Atau kita nggak sekolah SMKI itu udah bisa, udah bisa gitu. Karena memang berpikiran ini tidak akan ditekuni terus enggak gitu, hanya sebagai saya coba pasti hobi lah gitu, selingan gitu, nggak akan kepikiran akan jadi guru tari, oh ini akan jadi dosen tari, nggak, hanya sekedar selingan aja. Makanya sampai kuliah pun abang tidak jurusan tari. Abang ikut sanggar dari sampai kuliah tuh masih sanggar di sana tuh Pak? Iya, abang. Oh, berarti masih latihan lah gitu. Jadi memang abang kan tim piatu ya. Tim piatu itu dari yatim itu dari SMP. Piatunya dari masuk kuliah. Nah, jadi abang membiayai kuliah abang itu tuh dari menari. Jadi pada waktu itu kebetulan pada waktu itu ada artis-artis Minang ya kan bikin video klip gitu pada zamannya. Dari si Kembang. Iya, iya si Kumbang, apalagi Android apa gitu banyak. Lalu si Kumbang waktu itu tuh mengeluarkan album, belum album yang joget-joget, maksudnya itu tuh hanya album-album yang lagu-lagu sendu galau-galau gitu. Belum ada waktu itu ya kalau nggak salah. Jadi abang hanya yang namanya menari pasti mengikuti musik yang beatnya bisa dicocok gitu ya untuk menari. Android banyak menari apa lagi yang Junet, jadi artis yang lawas lah, yang Junet kan udah meninggal. Android yang masih hidup sampai sekarang. Jadi dari situ abang cari rezeki untuk bisa kuliah, membayar kuliah dari menari. Kadang-kadang ajak-ajak private anak-anak SMA, SMP. Udah tuh Bang dari kuliah tuh? Udah. Ada di sekolah ekskul abang juga udah. Wih. Itu kenal relasinya tuh dari sanggar tuh Bang, kalau dari kenal? Iya. Dan akhirnya abang kerja sekarang di tempat sekarang itu juga di bidang tari. Orang kenal abang memang di bidang tari, bukan di jurusan. Abang ngambil jurusan tata boga ya, masak-memasak. Bukan di jurusan tata boganya abang diterima mengajar di sekolah. Disebut mereknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bang. Oke. Di sekolah Dharma Yuda, abang mengajar di situ di bagian tari. Itu bukan dilihat ijazah tata boganya, tapi dilihat pengalaman abang di bidang tari. Jadi kesimpulannya itu adalah apapun yang kita lakukan selagi itu memang positif, itu pasti ada nilai
nilai yang kita tidak bisa menebak. Oh, ternyata ini toh gitu loh jalannya yang diberikan Tuhan gitu. Kenapa kita harus apa namanya? Kalau aku memang jurusan dapat juga, aku harus kerja di hotel, harus kerja di kapal pesiar, harus di sini. Abang pikirnya kayak gitu sih dulu ya. Kami kan masih gitu. Iya. Kalian jurusan apa? Sistem informasi. Sistem informasi. Pasti kita kepikirannya akan kerja di bagian yang sistem informasinya gitu. Ternyata belum tentu seperti itu gitu. Jadi jalani aja apapun yang kalian lakukan selagi itu masih positif, jalani aja. Karena kita tidak bisa menebak masa depan kan. Dukun pun nggak bisa menebak masa depannya kalau dia jadi dukun. Iya, sudah. Jadi lakukan aja gitu. Sampai di mana nanti udah tak serahkan ke Tuhan. Nah, akhirnya memang begitu. Dari abang kita back lagi ke belakang. Kalau seandainya abang tidak menggeluti dunia tari di usia ini, bisa jadi abang sekarang penghuni ini tidak. Ada nggak seseorang yang menginspirasi abang bersukses kayak kamu pasti bisa diam gitu. Terus kenapa kamu bisa kenapa kamu menginspirasi dia gitu? Jadi kalau ditanya apa sih seseorang yang menginspirasi apa sehingga abang bisa seperti ini gitu ya? Jadi abang sempat merantau ke luar negeri ke Taiwan, kan? Apa nggak tahu namanya? Dia ibu-ibu udah baru bayar 50-an kali ya, 50-an. Kebetulan abang kan kerja di hotel gitu. Masih di luar pertanian. Iya, jadi setiap pagi dia selalu menyapu-nyapu lingkungan hotel gitu, makanya gitu kan. Dalam bahasa Indonesia aja ya makanya kan. Kalau kamu bahasa Cina makanya nggak ngerti. Ibu selamat pagi bilang gitu kan. Kalau dari tiba-tiba abang pergi keluar ya untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari ke pasar. Ya, karena sama pihak hotel kan namanya kita kerja di situ ya kan, apa-apa difasilitasi. Ya, karena sama pihak hotel ke pasarnya, ketemu ibu itu di situ. Coba kalian bayangkan, ibu-ibu yang kerjanya menyangkut di hotel, kebayang nggak sama kalian pertemuan dia di luar sana? Ternyata dia punya mobil Mercy, punya ruko tingkat 3. Iya, serius. Jadi pas ke pasar itu dipanggilnya Alfie kayak gitu kan. Kalau semua kayak gitu manggil abangnya semua gitu. Kemudian tinggal itu di pasar, dia ada pasar itu gitu. Dan itu masih sempat-sempatnya dia jualan kayak buka lapak itu di depan rukonya gitu. Dengan mobil Mercy yang terparkir di sebelah rukonya itu. Kaget, shock lah bang. Kita yang di luar pikiran kita kasihan lagi gitu ini. Kayaknya iya tua kali anaknya kurang ajar, membiarkan mamanya kerja apa. Dari situ apa belajar? Ternyata orang-orang Cina itu sangat menghargai waktu. Ada waktu senggang sedikit dia tidak bisa untuk tidak melakukan apa-apa untuk diri dia sendiri. Itu apa benar-benar kira-kira karena lebih orang yang non-muslim lah itu istilahnya gitu ya kan di Taiwan bisa dia memotivasi diri dia seperti itu di usia dia yang 50 tahun dari pagi-pagi buta loh menyapu hotel. Iya, sampai dan berarti kerjanya itu part time gitu kan, time gitu. Selesai di kerja di hotel, dia jualan lagi di pasar. Kenapa kita yang muda-muda ini nggak seperti itu kan gitu kan? Pasti kita bikin kayak gitu. Itu salah satu orang yang sosok inspirasi. Kalau orang tua gimana bang? Abang nggak bisa gitu karena abang udah ditinggal dari kecil kan. Nggak bisa abang berpikir aku harus meniru bapakku. Abang sejak waktu SMP
SD gitu, kamu masuk SMP kan? Jadi nggak bisa mikir bapakku ambil ini gitu, aku harus menjadi bapakku, nggak bisa, belum pikiran ke sana terlalu kecil mungkin ya barangkali, atau menjadi ibu rumah tangga. Nah, mungkinnya apa menjadi bapak rumah tangga kan enggak. Jadi abang memang dapat ilmunya di luar gitu, nengok lingkungan dan sebagainya. Nah dari itu abang berpikir sampai balik ke Indonesia, habis kontrak di situ, abang berjanji sama diri abang, mulai dari pagi sampai terbenam matahari, abang harus mengisi waktu abang untuk beraktivitas apapun itu. Yang penting merasakan. Kalau nggak salah ada ayatnya ya. Kurang tahu ya. Ada ayatnya gitu, aku kan agama agak kurang sedikit kan. Tuhan memberikan rezeki dimulai dari terbitnya matahari sampai itu rezeki yang diberikan Tuhan sama kita. Kalau kita masih ngomong-ngomong kaki di rumah, enggak kan? Apalagi kita orang muslimin, biaya untuk hajinya semakin naik. Masih mau kayak gini kita kan nggak mungkin. Belajarlah dari sekarang menabung, kerja keras. Ya, bukannya kita materi atau apa. Untuk naik haji itu butuh biaya loh deh. Itu kan kita merasakan rukun Islam kan. Kalian Islam kan? Nah, cuma kalian bayangkan, sanggup tak kalian menghajikan diri kalian sendiri? Ini dia rasanya. Jadi sekarang adalah haji kita kayak itu loh. Kalian mendaftar haji ke negara itu enggak 5 tahun langsung naik haji, enggak deh. Yakin kan masih hidup sekitar 10 tahun lagi. Kalau nggak salah berapa tahun sih? 7 yang cepat yang terbang 1 miliar. Kalau yang 30 tahun 1 juta. 50 tahun. 60 ke 50. Coba pikirkan, masih hidup kan umur 50 tahun. Nah itu dia, jadi menabung dari sekarang kalian. Umur kalian 20 tahun ya kan? Nabung kalian dari sekarang, mendaftarkan diri kalian sendiri. Jangan kan diri kalian, mama kalian, kalian perhatikan dulu. Mama bapak kalian, nah, masih kepikiran main-main kalian. Enggak kan? Itu kita melaksanakan rukun Islam. Itu butuh biaya, butuh cuan gitu. Nah kalian dari pagi itu scroll handphone aja gitu. Pikirkan apa yang bisa kalian lakukan yang menghasilkan cuan. Banyak kita materi bukan. Kita harus menabung untuk naik haji, harus menabung. Dari sekarang kita pikirkan apa sebenarnya udah terlambat ya. Tapi emang udah berusaha untuk mikirkan. Oh gampang lah itu, ujung-ujungnya nanti aku juga naik haji, aku kaya. Siapa yang mau menjamin? Kalian tanya sama mama bapak kalian, ini dia nggak naik haji, pasti kan? Ini biayanya dia mahal. Rela mereka memuliakan kalian ya. Demi mereka itu tidak naik haji. Kalau tanya mau nggak mama bapaknya haji, mau. Tapi uang mereka diberikan kasih kalian. Nah, apa yang mau kalian lakukan untuk mama bapak kalian? Coba kalian pikirkan. Salah satu yang harus kalian lakukan adalah haji. Sebelum kalian meninggal, kalian harus haji. Ya, itu butuh biaya. Ya kalau kalian dapat laki yang kaya raya. Kalau enggak, nah dari situ kalian pikirkan apa yang harus kalian lakukan mulai saat ini. Oke, kalau seandainya kita tidak mungkin menyampingkan orang tua ya. Kalau memang kalian memikirkan orang tua, berarti sudah dua kewajiban yang harus kalian lakukan untuk diri sendiri sama untuk orang tua. Haji. Mungkin dari baca yang bisa kalian tanyakan kita terima kasih juga atas waktunya. Ya, terima kasih juga karena sudah datang ke sini.